tajwid, mempelajari makhraj dan sifat huruf, dilanjutkan menghafalkannya, orang tersebut barokahnya menjaga Al-Quran, orang itu akan dijaga oleh Allah. Semoga termasuk anak-anak santri kita semua. Amin. Hadirin dan hadirat, kalau dikiaskan lagi, kampung yang di situ ada pondok, desa yang di situ ada pondok, kecamatan, kabupaten, bahkan negara yang di situ ada pondoknya, mempelajari Al-Quran, menjaga Al-Quran, insya Allah barokahnya wilayah atau daerah tersebut akan dijaga oleh Allah. Amin. Bahkan dikatakan orang yang hafid Al-Quran, betul-betul menjaga Al-Quran, ketika meninggal dunia, bumi itu akan malu memakan jasadnya. Jadi tempat kami di Jawa Timur sana ada wali santri. Ini wali santri, belum santrinya. Wali santri, anak-anaknya mondok di Temboro, menghafal Al-Quran semua. Ayahnya itu kalau hari-hari sibuk ke sawah juga, karena sebagai laki-laki mencari nafkah ya. Begitu juga malam hari, sore hari, kalau sudah pulang dari sawah, sibuk di masjid, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Maka wali santri tadi sekitar tahun 2007-2008 dipanggil oleh Allah. Kebetulan makamnya itu di Temboro, di desa yang ada pondoknya itu. Maka tahun 2014 atau 2013 antara itu, dikira kuburannya itu sudah, jasadnya sudah hancur karena ada santri yang meninggal dunia. Akhirnya kuburannya wali santri tadi digali. Lalu ternyata ketika kedalaman 1,5 meter kurang lebihnya, papannya masih utuh. Digali lagi, penasaran ini jenazahnya siapa toh? Papannya dibuka, ternyata kain kafannya masih utuh. Semakin penasaran menggali kubur itu, akhirnya yang bagian wajahnya dibuka. Ternyata wali santri yang anaknya semuanya mondok menghafal Quran. Semoga termasuk wali santri kita semua. Amin ya. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir sana itu ada sekolah Islam besar namanya Al-Azhar. Al-Azhar ini asal muasalnya hadirin yang mulia dimulai dari 3 orang santri. 3 orang santri, datangnya dari mana begitu, di zaman raja yang bernama Ibnu Tulun. Dalam kisahnya begitu. Santri tadi jauh-jauh datang ke Kairo atau ke Mesir, ingin mempelajari ilmu agama, ingin mempelajari Al-Quran. Akhirnya sampai di tempat yang namanya Qahiroh tadi, yang dibuat Jamiatul Azhar itu, di situ kehabisan bekal. Akhirnya yang mulia, sebagian teman dari 3 santri tadi ngomong, kita ini di sini tamu. Kalau seandainya minta kepada orang kampung, minta kepada warga sini, ya boleh-boleh saja. Karena kita sebagai tamu. Maka akhirnya amir rombongan santri tadi mengatakan, ya janganlah, kita malu. Kita malu, santri kok minta kepada makhluk, santri kok minta kepada orang kampung, sudah kita masuk masjid aja buat amalan. Kita kelamaan mau belajar ilmu agama, belajar minta hanya kepada Allah. Ini betul, 3 santri tadi masuk masjid, sholat hajat buat amalan, saking laparnya ketiduran. Setelah tidur itu bangun dikagetkan, ternyata ada utusan raja yang mendatangi 3 santri itu. Tadi raja namanya Ibnu Tulun, malam hari itu juga mimpi ketemu yang mulia baginda Rasulullah SAW. Akhirnya raja tadi mimpi ketemu Nabi, diingatkan oleh baginda Nabi, wahai Raja Ibnu Tulun, di pojok masjid sana itu loh, di Qahiroh itu ada 3 santri kelaparan. Itu kan daerahmu itu.
kaget ini. Kok mimpi ketemu Rasulullah, saya diutus Nabi untuk mengirim bekal untuk santri yang sedang mondok itu. Akhirnya betul malam hari itu juga raja itu mengirimkan ajudannya untuk mengirim beberapa kotak uang dinar. Akhirnya betul ajudan raja datang ke masjid menemui santri yang kelaparan tadi. Tapi sama santri Al-Fatih gak kelaparan loh. Malah kegemukan gitu. Akhirnya ya ajudannya raja membawa uang dari emas yang dinamakan dinar tadi berkotak-kotak diberikan kepada santri. Santri tadi bermusyawarah. Ini kita ini mau mencari ilmu agama, mau mempelajari Al-Quran, kok yang datang malah dunia ini. Uang emas. Malu kita. Ambil secukupnya aja, yang lain tinggalkan di masjid. Akhirnya ajudannya tadi mengatakan, pokoknya ini amanah dari raja untuk kalian semua yang mau belajar di sini, ini sudah halal. Bahkan raja berpesan besok pagi raja sendiri akan datang ke sini membawa hadiah yang lebih banyak lagi. Ini santri tadi musyawarah, kita kalau banyakkan uang nanti malah nggak jadi belajar nanti. Sudah ambil secukupnya saja, kita pergi dari sini mencari masyayikh, mencari para ulama yang ahli dalam ilmu di Mesir ini. Akhirnya mengambil beberapa dinar begitu, dibawa untuk mondok jadi bekal. Raja dipakai sesuai janjinya datang beneran, membawa hadiah yang lebih banyak lagi, membawa uang emas atau uang dinar yang lebih banyak lagi. Nah kok tiba-tiba sampai di masjid yang dibuat iktikaf santri tadi, santrinya sudah tidak ada. Akhirnya raja bermusyawarah dengan orang-orang kerajaan, gimana ini baiknya ini? Kalau kita sudah niat baik, mau bantu santri, kok malah santrinya sudah pergi. Sudah raja, ini apa yang sudah dijanjikan untuk santri sekarang kita bikin madrasah dari masjid ini. Akhirnya semua harta yang dibawa raja dibuat bangun pesantren. Itulah pesantren yang namanya Al-Azhar. Maka dikatakan hadirin yang mulia, pesantren Al-Azhar ini santrinya ratusan ribu bahkan jutaan katanya. Mulai dari TK, PAUD, MI sampai S1, S2, S3. Maka di situ walaupun masyayikh-masyayikhnya sudah alim alama, sangat alim, tetap yang namanya mempelajari Al-Quran dari alif bata, mempelajari Iqra, mempelajari Al-Quran dari awal tidak pernah ditinggalkan. Karena apa? Kata para masyayikh di sana, karena orang yang mempelajari Al-Quran, madrasah yang mempelajari Al-Quran, madrasah itu akan dijaga oleh Allah. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah yang telah menurunkan adzikr, dan sesungguhnya aku yang akan menjaganya. Nah, kita berharap dan berdoa semoga santri, ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menjadi tim sukses adanya acara malam hari ini, baik yang di dapur, yang di parkiran, semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin. Barokahnya syukuran, berterima kasih kepada Allah, mewujudkan rasa gembira kita dengan adanya santri-santri yang mau mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang belajar ilmu agama ini, masya Allah, mulai dari keluar rumah sampai dia ini meninggalkan pesantren, itu semuanya dihitung fisabilillah. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya menuju ke madrasah, menuju ke pesantren untuk mempelajari ilmu agama, maka dia akan dihitung fisabilillah hingga balik ke rumahnya. Makanya ulama yang paham akan hadis ini diniatkan apa? Hadirin hadirat, semua umurnya untuk thalabul ilm, semua usianya digunakan untuk mencari ilmu agama. Diibaratkan
kembali rumahnya adalah ke rumahnya rumah akhirat. Sehingga sampai meninggal dunia dinyatakan menjadi santri, menjadi thalibul ilmi, dengan harapan kapan saja dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, diwafatkan oleh Allah, wafatnya dalam keadaan fi sabilillah. Nah, kalau orang wafatnya fi sabilillah, tentunya dihitung wafat syahid. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita ditolong bisa ngaji, bisa belajar, orang tuanya senang, gembira gitu. Dikatakan juga dalam sebuah riwayat hadis, seorang santri yang keluar dari rumahnya menuju ke pondok, menuju ke madrasah untuk mencari ilmu agama, ikan yang ada di lautan, burung yang berterbangan di angkasa, hewan-hewan yang ada di hutan sana, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk membacakan istighfar, memintakan ampunan untuk santri-santri yang belajar ilmu agama. Semoga termasuk anak-anak kita. Amin. Maka orang tuanya senang gitu. Alhamdulillah anakku mau belajar, alhamdulillah anakku mau menghafalin Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan rezekinya anak yang sedang ngaji itu enggak usah dikhawatirkan. Karena penjaminnya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha takaffala li thalibil ilmi rizqahu. Sesungguhnya Allah menjamin untuk para pencari ilmu agama rezekinya masing-masing. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada tertib itu seorang sahabat. Nah, ini masnya, ini yang mencari nafkah, adiknya yang belajar. Maka ketika suatu saat masnya tadi atau abangnya itu merasa keberatan, lah kok adikku yang enak-enakan duduk di masjid, duduk di pondok, aku yang kepanasan, kedinginan, kecapean mencarikan bekal. Gitu. Maka akhirnya melapor. Gitu. Aku nggak mau adikku mau saya suruh pulang dari pondok di Masjid Nabawi. Maka langsung ditegur, la'allaka turzaku bihi. Kamu itu loh dapat rezeki, dapat pekerjaan karena berkahnya adikmu yang sedang mondok ini. Maka inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kebesaran, fadilahnya orang yang mau mencari ilmu agama ini sangat luar. Belum lagi dikatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Semoga termasuk kita semua. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak santri, melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke sini untuk thalabul ilmi, dengan harapan kaki kita di akhirat kelak dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Kalau kita mau menuju majelis ilmu kok berat, perlu dicurigai ini. Jangan-jangan kakiku di akhirat berat masuk surga ini. Kok kakiku kalau menuju majelis-majelis yang isinya ghaflah, menuju kelalaian, menuju hal yang sia-sia, kok ingat jangan-jangan di akhirat kelak nanti kakiku akan ringan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika anak kita, ketika saudara kita, bahkan kita sendiri kok mudah menuju majelis pengajian, menuju majelis yang di situ buat tausiah agama, hati kita itu betul-betul syukur. Dengan harapan tadi, semoga di akhirat kelak kakiku akan mudah dan ringan menuju surganya Allah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia ini mengamalkannya, Masya Allah, fadilahnya luar biasa. Orang yang baru
belum diamalkan, dia mengamalkan atau tidak satu bab di pagi hari atau kapan saja, kalau hadisnya memang di pagi hari, maka hadirin yang mulia itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau mempelajari ilmu satu bab kok diamalkan, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pentingnya orang yang belajar ilmu agama, pentingnya di keluarga kita ada yang mewakili menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran sampai berhasil, maka dikatakan orang tuanya nanti di yaumul qiyamah akan diwisuda oleh Allah di depan para nabi dan para rasul. Penghargaannya bukan hanya sekedar kopi itu ya. Penghargaannya adalah mahkota yang sinarnya lebih indah, lebih terang daripada matahari. Belum lagi yang hafid Al-Quran, berhasil menghafalkan 30 juz dari Al-Quran, 10 keluarganya yang dipastikan masuk ke dalam neraka bisa diangkat oleh anak yang menghafalkan Al-Quran berhasil sampai 30 juz. Semoga termasuk anak-anak kita semua. Amin. Belum lagi di pondok kita selain dipelajari Al-Quran, anak kita ditargetkan menjadi alim ulama. Alim ulama ini kalau dalam keterangan kita Bugyatul Mustarsyidin, orang itu ahli tafsir. Untuk menjadi ahli tafsir harus mempelajari nahwu, shorof, mempelajari ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu nasikh mansukh, ilmu usul fikih, ilmu fikih juga. Banyak ilmu yang harus dipelajari. Jadi seorang alim ulama ya ahli Quran, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli fikih, ya ahli tauhid. Semuanya komplit, itu baru digelari seorang alim ulama. Dikatakan hadirin yang mulia, orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah di dunia menjadi alim ulama, nanti di akhirat kelak bisa mensyafaati siapa saja yang pernah dikenal ketika di dunia. Nah, tidak heran ya, Syekh Fulan atau Kiai Fulan nanti tahu-tahu mensyafaati muridnya, karena keistimewaan ilmu agama telah dipegang dalam kehidupannya ketika di dunia. Orang belajar ini dianggap mudah begitu, perlu melalui beberapa tahapan mujahadah. Kadang-kadang diuji di pondok budikan, sudah budikan belum? Sudah loh. Itu budik itu bahasa Arab itu kan jarobun. Jarobun itu bisa bermakna dua, bisa bermakna budik, bisa bermakna ujian. Jadi kalau orang pondok itu biasanya memang ini bukan kaidah ya, kebiasaan. Itu banyak yang diuji dengan penyakit budik, penyakit kulit. Itu biasanya kalau sudah mulai tahapan itu sudah mulai terasa. Belum lagi karena orang mencari ilmu agama diuji sedikitnya ekonomi, diuji sedikitnya harta. Imam Syafi'i ketika mondok dari Baghdad menuju ke Mekah tempat Imam Malik tidak punya apa-apa, beliau digendong ibunya. Karena Imam Syafi'i itu yatim, ayahnya sudah meninggal, beliau masih kecil. Ketika mondok di tempatnya Imam Malik, buku itu tidak punya. Kalau sekarang anak-anak biasanya buku malah dibuang-buang. Imam Malik itu mondok, Imam Syafi'i mondok di Imam Malik, buku aja tidak punya. Sehingga kalau mau nyatet keterangan-keterangan dari gurunya yang namanya Imam Malik, itu perlu memutil kertas-kertas yang berjajaran menjadikan buku. Karena dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i ketika mondok di tempatnya Imam Malik diajari kitab Muwatta, tidak punya, tidak mampu beli. Akhirnya apa? Imam Malik itu minjem sama temannya. Nah, Imam Syafi'i minjem sama temannya. Maka ketika ngaji di hadapan Imam Malik, wahai Muhammad bin Idris Syafi'i, kamu kok nggak bawa kitab sendiri? Temannya pada bawa kitab semua. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku Imam Malik, alhamdulillah kitab Tuhan, kitab panjenengan yang bernama Muwatta sudah aku hafal di otakku semua.
Jadi selama 7 hari menghafal kitab Muwatta yang tebelnya seperti Al-Quran. Itulah istimewanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar ilmu agama kadang diuji begini begitu, terus kita lanjutkan, terus kita istiqomahkan. Minimal kalau di pondok kita lalui pendidikan minimal 8 sampai 10 tahun. Sabar semua ya, ada ya? Sabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak kita yang belajar ilmu agama aja begitu dimuliakannya oleh Allah, apalagi orang tuanya yang mau mendorong, yang mau membina, yang mau mendoakan, yang mau membiayai. Apalagi ustaz dan ustazahnya yang membina, apalagi semua orang-orang yang berpartisipasi untuk kesuksesan pondok pesantren. Tidak diragukan lagi keberkahannya, tidak diragukan lagi pahala. Maka kita doakan semoga pondok kita ini abadi barokah sampai hari kiamat. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya fadilah orang yang mencari ilmu agama, makhluk yang suci yang bernama malaikat rela diinjak-injak oleh talibul ilmi. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna' wa fi ba'd riwayah ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat adalah makhluk Allah yang suci, yang mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah membangkang perintah Allah dan pasti mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu saking hormatnya, saking memuliakannya kepada para santri, para malaikat ini sayap-sayapnya rela jadi pijakan kakinya para santri. Ini kita mau ke Mesir nanti juga ada pijakan, bukan ada tangga. Itu ibaratnya malaikat rela diinjak-injak sayapnya demi kakinya para santri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita jangan ragu-ragu lagi sebagai wali santri, sebagai pengelola pondok pesantren. Begitu juga kami haturkan terima kasih kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah mendukung mensukseskan adanya pesantren ini. Semoga semuanya mendapatkan barokahnya santri-santri yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari ilmu agamanya Allah Ta'ala. Allahumma hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai wali santri, kita memikirkan anak kita, mendoakan anak kita supaya semuanya menuai keberhasilan, kesuksesan di dalam thalabul ilmi, di dalam pesantren. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, doa orang tua kepada anak ini betul-betul makbul. Doa ayah ibu yang telah melahirkan anaknya ini tidak ada hijab. Begitu juga anak-anakku santri, jangan lupa mendoakan orang tua Anda. Di antara doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, doaul walid ilal walad wa doaul walad ilal walid. Doa orang tua kepada anak dan doa anak kepada orang tua itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka untuk itu orang tua kepada anaknya doa yang baik-baik. Nah, walaupun kadang-kadang anaknya itu agak beling ya. Dan beling itu kan ya karena orang tuanya sendiri. Gimana dulu produksinya itu Pak yang beling? Mungkin lupa baca bismillah itu. Lupa baca bismillah, sekarang anaknya taubatan setiap malam baca bismillah terus. Untuk mempelajari Al-Quran, pelajari ilmu agama. Doa orang tua kepada anak sangat mustajab. Itu diceritakan ada ulama di Mekah sana, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu, yang suaranya melengking-melengking ketika mengimami Masjidil Haram. Ketika kecilnya Syekh Abdurrahman itu sama kurang lebihnya dengan anak-anak kita, kadang jengkelin orang tua.
Nah, ibunya itu suatu saat jengkel kepada Abdurrahman tadi. Sudah Abdurrahman, kamu di rumah nakalnya gak karu-karuan, pergi saja sana ke Masjidil Haram. Belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, hafalkan Al-Quran. Semoga nanti kamu jadi orang besar di sana. Akhirnya betul. Abdurrahman tadi pergi ke Masjidil Haram. Dulu itu belajarnya di tiang-tiang masjid, itu halakoh gitu. Akhirnya betul sampai akhirnya menjadi hafid Quran. Bahkan ketika di usia dewasa diangkat menjadi Imamul Haramain, imamnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka cocok sekali orang kampung sini kok anaknya susah diatur, pergi aja ke pondok Al-Fatih sana. Pergi ke pondok saja, belajar Al-Quran, belajar ilmu, belajar akhlak. Nanti pulang-pulang jadi orang yang barokah, yang berbuat baik kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya, bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negaranya. Allahumma amin. Maka itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usaha mempelajari ilmu agama, usaha mempelajari Al-Quran ini terus harus diadakan. Karena merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah ini bila mana orang Islam sudah ada yang bangkit mengerjakannya, maka orang Islam yang lain tergugurkan kewajiban. Akan kalau melihat keadaan sekarang ini, belajar ilmu agama menjadi fardu ain. Mempelajari ilmunya sholat, mempelajari sebentar akhir Ramadan ilmunya puasa, mempelajari ilmunya bagaimana mengerjakan tarawih, bagaimana witir, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sudah puasa diwajibkan membayar zakat fitrah. Nah, ini perkara-perkara yang wajib diamalkan, ilmunya juga wajib kita pelajari. Nah, orang kok amalkan agama tanpa ada dasar ilmu, bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah. Aqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada dasar ilmu yang sahih, amalnya tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah. Contohnya orang wudunya salah-salah. Yang dibasuh kaki dulu, kemudian baru tangan, baru telinga, kepala, baru wajah. Ini tidak sah. Karena apa? Ilmunya wudu ada aturannya dalam Islam. Sunnahnya berkumur, bersiwak, kemudian istinsak menghirup air di hidung, itu sunnah. Baru yang wajib membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan seterusnya. Dan makanya hadirin yang mulia, contoh orang yang mengamalkan suatu ibadah dalam Islam tanpa ada dasar ilmu agama, ini dipastikan kalau dia itu ngawur, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka para ulama mengatakan kewajiban kita setelah dikenalkan oleh Allah dengan agama Islam adalah mempelajari ilmu agama. Nah, yang tua-tua ini bagaimana, Pak? Ya boleh kesempatan mungkin habis maghrib datang ke pondok, minta diajari Al-Quran, gak boleh. Kalau setiap hari gak bisa ya boleh, dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali. Intinya hadirin yang mulia, kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, niatan mau belajar itu terus kita wujudkan di dalam hati kita, bahkan sampai kita dijemput malaikat Israfil. Karena dikatakan perintah Nabi kepada umat Islam untuk mencari ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu agama mulai dari ayunan bayi, digendong ketika masih bayi sampai masuk liang lahat. Apalagi kita di malam hari ini bertepatan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Termasuk pelajaran yang ada dalam Isra Mi'raj ketika Nabi naik menuju Sidratul Muntaha. Di tengah-tengah perjalanan beliau, Nabi disuguhi, Nabi dihidangkan kepada beliau 2 gelas yang isinya berbeda. 1 gelas isinya khamar, 1 gelas isinya air susu. Maka Nabi ini hampir ambil gelas yang isinya khamar. Akhirnya apa? Sama malaikat Jibril diarahkan
untuk mengambil gelas yang isinya air susu. Maka Nabi pun bertanya, wahai malaikat Jibril, isyarat apa kejadian tersebut? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya itu merupakan isyarat kalau kamu tadi mengambil gelas yang isinya khamar, kebanyakan umat makan rusak. Nanti bahkan bisa dikatakan semuanya akan rusak semua. Karena khamar sifatnya merusak otak, merusak akal yang sehat. Nah, karena tadi kamu mengambil susu, air gelas yang isinya air susu, itu tandanya umatmu nanti akan banyak yang mempelajari ilmu agama, banyak yang menghafalkan Quran, banyak yang menjadi alim ulama. Semoga termasuk santri dari kita. Amin. Maka ini hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang kita peringati juga malam Isra Mi'raj ini hadirin yang mulia, ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi tidak dibaringi oleh malaikat Jibril, Nabi langsung bertemu dengan Allah. Maka dalam pertemuannya itu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya perintah sholat 50 waktu. Coba Bapak Ibu kalau kita hitung sehari semalam 24 jam, sedangkan perintah sholat itu 50 waktu, hampir setiap 20 menit kita sholat itu. Akhirnya Nabi turun dari Sidratul Muntaha, turun ke langit yang kesekian, berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai saudaraku Muhammad, apa perintah Allah terhadap umatmu? Nabi menjawab, wahai saudaraku Musa, diperintahkan sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa mengusulkan, wahai saudaraku Muhammad, saya pandang umatku gak akan mampu, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya naik lagi. Ketika naik, Nabi diberi keringanan, sholat diturunkan hanya 40 waktu. Akhirnya turun, ketemu Nabi Musa usul, gak akan kuat, usul lagi kepada Allah, minta keringanan. Sampai diringankan hanya menjadi 5 waktu. Nah, setelah diringankan sampai 5 waktu, Nabi Musa mengusul, minta keringanan lagi supaya dikurangi hanya 3 waktu saja sholat ini. Maka Nabi menjawab, wahai saudaraku Musa, aku malu kepada Allah minta keringanan lagi. Yang tadinya 50 waktu sudah menjadi 5 waktu, malu aku kalau minta dikurangi lagi. Maka bagaimana hadirin ya? Kejadian dalam Isra Mi'raj perintah sholat ini saking pentingnya Allah tidak mewakilkan kepada malaikat Jibril. Langsung Allah memanggil yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka kewajiban kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, dalam amalan yang tertinggi adalah menjaga sholat. Amal yang paling tinggi dalam Islam setelah iman adalah menjaga sholat. Dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi sholatuh. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba dari amal-amalnya adalah sholat. Idza shaluha sairu a'mali, bila mana sholatnya itu baik, maka amal yang lain akan dihitung baik oleh Allah. Wa idza fasada sairu a'mali, bila mana sholatnya itu buruk, bila mana sholatnya itu rusak, maka amal-amal yang lain, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, birrul walidain, akhlak, itu semua akan dihitung buruk oleh Allah. Maka itu hadirin yang mulia, kita hidup di suatu negeri, masya Allah. Jazakumullah khair, para pemerintah kita memfasilitasi ada listrik, dengan berkahnya ada listrik, bisa menarik air dari sumur bor. Nah, akhirnya airnya bisa dibuat berkahnya kita dilindungi oleh negara, mengumandangkan azan, mengingatkan orang-orang yang di sekitar masjid kalau waktu sholat sudah tiba. Tinggal bagaimana hari tambah hari kita berusaha menyempurnakan sholat kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang mengeluhkan kenakalan begini, kenakalan itu kuncinya satu, perbaiki sholat. Kalau orang itu sudah sholat dengan betul-betul, Allah
keji dan munkar. Maka di zaman sahabat itu ada sebagian sahabat masih punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu mengambil hartanya orang atau bahasanya mencuri lah. Maka sahabat yang lain itu melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Fulan itu masih punya kebiasaan yang buruk seperti zaman jahiliyahnya, yaitu mengambil hartanya orang lain tanpa izin. Akhirnya Nabi bertanya, itu sahabat yang kamu maksud itu apakah masih menjaga sholat? Masih ya Rasulullah. Tunggu beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan. Ternyata apa? Sahabat tadi mengatakan tidak ada perbuatan yang aku benci melebihi mencuri atau mengambil haknya orang lain. Maka bila mana negeri kita, daerah kita, yang laki-laki, yang perempuan, yang pejabat, yang rakyat menjaga sholat, masya Allah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana makmurnya negeri kita ini. Semoga terlaksana. Amin. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, hadirin yang mulia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh seandainya penduduk suatu desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh aku Allah akan membukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka tidak percaya. Dibilangi oleh Allah, binasihati oleh Allah, kunci kemakmuran ini loh. Amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh aku Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Sayangnya manusia banyak yang tidak percaya. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka membohongkan nasihat dari Allah. Akhirnya apa, hadirin yang mulia? Fa'akhadnahu bima kanu yaksibun. Aku Allah menyiksa mereka dengan sebab apa yang sudah mereka kerjakan, yaitu tidak mau kembali iman dan bertakwa kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti yang jelas, kita pernah mengajar fikih. Waktu itu yang kita ajar itu bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, Polri, dan dari Angkatan Darat gitu. Maka ketika sampai pada bab jinayat gitu, bab jinayat di situ orang yang mencuri sampai 1 nisab, kurang lebihnya nisabnya rubu dinar, seperempatnya dinar. Kalau sekarang yang kurang lebih 600-700 ribu, maka itu kalau menurut agama Islam tangannya dipotong. Akhirnya ada bapak-bapak yang tanya, maaf Ustaz, itu kok dipotong tangannya ya? Apa nggak terlalu kejam itu? Nah, akhirnya ganti kita balik. Pak, mohon maaf, saya tadi bertanya kepada jenengan, kalau ada orang punya penyakit, itu penyakitnya apa? Tangannya itu suka mencuri dan obatnya itu harus dipotong. Nah, kalau nggak diobati, akhirnya akan ada korban yang kesekian. Mana yang lebih kejam? Orang yang jahat dibiarkan, kemudian akhirnya ada korban orang baik, hartanya dicuri, hartanya diambil, dirampas. Ya tentunya kalau akal sehat berpikir, tentunya ini yang dibiarkan itu yang tidak benar. Akhirnya tanya lagi, lah kok dalam Islam kalau ada orang yang membunuh, si pembunuhnya itu harus dibunuh? Jadi kita jawab, hikmahnya begini Bapak. Kalau si pembunuh itu sudah membunuh 1 orang, berhasil membunuh 1 orang, dalam Islam itu harus dikisos atau dipotong lehernya. Nah ini kalau tidak dikerjakan, nanti ada orang baik yang akan dibunuh oleh dia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kira-kira lebih kejam mana? Nah ini perlu paham. Oh itu ya, ternyata hukum-hukum agama Allah. Iya Pak. Nah maka inilah hadirin yang mulia, benar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, suatu kampung, suatu desa, suatu negara kalau ingin makmur, ingin mendapatkan keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi, kuncinya sudah diberitahu oleh Allah. Amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kita mulai dari pondok kita ciptakan anak-anaknya, santri putra putrinya, ustaz dan ustaznya, dan semua pengurusnya menghidupkan suasana iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah ya. Begitu juga mereka kepada orang-orang kampungnya, mari
kita berbondong-bondong mengamalkan agama Allah. Kalau orang itu sudah Masya Allah kembali memakmurkan masjid, kembali mengamalkan iman, mengamalkan Islam, bertakwa kepada Allah, kemakmuran itu Masya Allah. Diceritakan di zaman Sayyidina Umar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin yang kedua, Khulafaur Rasyidun yang kedua, bagi yang baru lahir saja sudah mendapatkan gaji dari Baitul. Kalau sekarang ini bayi begitu lahir langsung setor duit ke BPJS ya. Nah inilah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemakmuran terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Janda-janda yang tidak mampu bekerja semua tersangkuni dari kantor Hizbul Malia Sayyidina Umar bin Khattab. Di zamannya Sayyidina Utsman seperti itu juga kemakmuran terjadi karena orang-orang itu sepakat mengamalkan agama Islam, sepakat mengamalkan iman dan takwa kepada Allah. Sampai saking barokahnya hartanya Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu kemungkinan ada hotel itu tulisannya Waqaf Utsman bin Affan. Ada sudah 1400 tahun yang lalu. Inilah tandanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah barokai hidupnya, Allah barokai amalnya, Allah barokai hartanya. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saran daripada guru-guru kita mempelajari ilmu agama bukan hanya sekedar dipelajari, tapi ilmu yang sudah termaktub dalam kitab, dalam Al-Quran, kita wujudkan dalam amalan kita sehari-hari. Insyaallah kita dengarkan kitab yang menerangkan tentang akhlakul karimah, kita amalkan. Ketemu saudara muslim, ucapkan salam. Ketemu saudara muslim, musafahah. Ketemu orang yang lebih tua, kita tunjukkan rasa takdim. Bahkan dalam hadis sahabat itu, anak ini kalau bisa jangan kayak di depan orang tua. Bahkan orang yang santun, kalau depan orang tua, permisi bapak, permisi ibu. Demi apa hadirin yang mulia? Demi mempraktikkan akhlak yang telah dicontohkan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadis, Innama bu'ithu utammiman bimakarimil akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kita kalau belajar usaha dengan adab yang baik, ya, dalam keadaan berwudu, kalau bisa siwakan, ya, kalau bisa pakai minyak wangi, pakaiannya bersih rapi. Insyaallah jemaah kan? Supaya apa hadirin yang mulia? Supaya ilmu kita barokah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita yang berikutnya setelah mempelajari ilmu agama, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tugas yang berikutnya kita sampaikan kepada orang lain. Minimalnya disampaikan kepada keluarganya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Dan di antara cara menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka, ilmu yang sudah dipelajari kita sampaikan kepada orang tuanya, disampaikan kepada adiknya, kepada bajunya, kepada masnya, sehingga apa hadirin yang mulia, kewajiban kita sebagai orang Islam sudah tuntas. Iman kepada Allah, setelah iman berikutnya mempelajari ilmu, berikutnya mengamalkan ilmu, yang terakhir kali menyampaikan ilmu. Hasilnya bagaimana? Kita tidak usah melihat hasil, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wa qawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Allah serahkan kepada Allah semua urusanku. Aku menyampaikan ilmu, aku mengamalkan, saya serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Wallahu a'lam. Intinya kalau kita yakin, pasrah diri kepada Allah, semua akan dicukupi oleh Allah. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka inilah hadirin yang mulia, bagaimana amal-amal
mulia yang besar di pondok pesantren ini kita jaga, kita rawat, bahkan kita kembangkan. Semoga semuanya menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, kita akan berdoa. Semoga anak-anak kita yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran sekian juz, yang telah menyelesaikan hafalan kitab, 1 kitab, 2 kitab, semuanya diberkahi oleh Allah, ilmunya bermanfaat untuk dirinya, orang tuanya, keluarganya, untuk negerinya. Allahumma amin. Semoga anak-anak kita yang belajar di sini, dimanapun saja mereka hidup, dimanapun saja mereka berjuang, menjadi pelita-pelita agama, menjadi penyebar-penyebar kebaikan untuk semua umat. Allahumma amin. Dan orang tuanya yang memandangkan anaknya, semua tangisan doanya, rintihannya, kemudian usahanya mencarikan sanggup, mencarikan bekal, menjadi amal jariah, menjadi amal yang makbul, diterima di sisi Allah. Allahumma amin. Dan bapak-bapak yang menjadi tim sukses adanya pondok ini, baik yang mensedekahkan 1 bata, 2 bata, 1 karung, 2 karung semen, amalnya dijadikan amal yang ikhlas, nanti akan diganti oleh Allah dengan surga yang batu batanya terbuat dari emas. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa ahsinna fima baqiya min a'malina warzuqna amalan zahiratan zakiyatan tarda biha 'anna ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosanya guru-guru kami, kiai kami ya Allah, dosanya ulama dan umarok kami ya Allah, dosanya saudara muslim dan muslimah kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang kecil atau yang besar ya Allah, yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja ya Allah, yang kami lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, di malam hari peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah, mubarakah pondok pesantren kami ya Allah, Kau jadikan tempat menyebarnya agama Islam ya Allah, Kau jadikan tempat ini menjadi asbab tersebarnya hidayah-Mu ya Allah, menjadi asbab tersebarnya sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, menjadi asbab tersebarnya ilmu Al-Quran ya Allah, menjadi asbab tersebarnya ilmu agama Islam ya Allah. Ya Allah, santri-santri yang belajar di sini ya Allah, Kau barakahi ilmunya, Kau barakahi umurnya, Kau barakahi hartanya, Kau barakahi perkataan dan perbuatannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah madrasah kami ini ya Allah madrasah yang barokah, seperti madrasahnya guru kami di Temboro ya Allah, seperti madrasahnya Wali Songo ya Allah, seperti madrasahnya Imam Syafi'i ya Allah, seperti madrasahnya Imam Maliki ya Allah, seperti madrasahnya imam-imam ulama ahli hadis ya Allah, seperti madrasahnya ulama-ulama yang telah banyak menyebarkan ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, memudahkan segala urusan kami ya Allah. Semua yang telah menginfakkan hartanya, tenaganya, ilmunya di pondok ini ya Allah, menjadikan amal dan pengorbanannya ikhlas karena Engkau ya Allah, menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah santri-santri kami santri yang soleh dan solehah ya Allah, yang alim dan alimah ya Allah, yang dai dan daiyah ya Allah, wali-wali ya Allah, selalu mentaati agama-Mu ya Allah, mempraktikkan ilmu-ilmu agama yang dia pelajari ya Allah, menghafalkan sunnah-sunnah Nabi yang dia dengar dari agama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah
santri putra dan putri kami dimanapun saja mereka berada, selalu menjaga akhlakul karimah, selalu menjaga sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, selalu menjadi asbab tersebarnya kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wali-wali santri kami yang telah memondokkan anaknya di sini ya Allah, Kau sehatkan badannya, jasmani rohaninya ya Allah, Kau banyakkan rezekinya ya Allah, Kau panjangkan umurnya ya Allah, untuk membina putra putrinya menuju ridhamu, untuk mendidik anak-anaknya menuju syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ustaz dan ustazah yang telah berjuang di pondok ini ya Allah, Kau jaga amalnya, Kau jaga akhlaknya ya Allah, Kau jaga hartanya, Kau jaga keturunannya ya Allah, dan semua yang telah menjadi tim sukses ya Allah keberadaan pondok ini ya Allah, Kau barakai hartanya, Kau barakai umurnya, Kau barakai keluarganya semuanya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Umar kami yang menjadi tim sukses juga ya Allah, Kau pandang pengorbanannya, Kau luruskan hatinya, Kau luruskan amalannya ya Allah, sehingga menjadi asbab keberkahan untuk pondok kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami punya hajat yang banyak kepada Engkau ya Allah, Kau ijabahkan dan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah, Kau penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, bila mana kami wafat ya Allah, jadikanlah wafat kami dalam keadaan husnul khatimah, wafat kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, sehingga kami mati dalam keadaan puncak ridho kepada kami mati dalam keadaan puncak syafaatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada kami. Ya Allah, jenazah kami bila mana digotong menuju kuburan, jadikanlah kuburan kami akan meluas sejauh mata kami pandang ya Allah. Hampirkan karpet yang indah dari surgamu, Kau taburkan wangi-wangian dari surgamu ya Allah, Kau tumbuhkan buah-buah yang segar dari surgamu ya Allah. Dari maksud kala ya Allah, di mana matahari ditingkatkan di atas kepala kami, jadikanlah kami, wali santri kami dan semua hadirin hadirat ya Allah, termasuk hamba-Mu yang memberikan naungan di bawah arsy-Mu ya Allah. Bahkan yang kami minta ya Allah, kami ingin minum dari telaga Kautsar yang memberikan langsung tangannya baginda Rasulullah SAW, walaupun kami masih banyak redor, masih banyak sia-sia, masih banyak ghufrannya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami bersaksi semua kami pernah berkumpul di masjid ini, kami ingin reunian kembali di surga Firdaus-Mu ya Allah, bersama guru-guru kami, bersama masyayikh-masyayikh kami, bersama ulama-ulama kami, bahkan bersama yang mulia dan besar Muhammad SAW. Walaupun kami masih jauh dari kesempurnaan, amal kami masih banyak sia-sianya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami yang belum berakhir kami pindah ya Allah, Kau mudahkan asbabnya, Kau mudahkan jalannya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umrah, untuk menyempurnakan kami berkunjung ke Ka'bah Musyarrafah, untuk menyempurnakan kami sowan dan berkunjung kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kami akan menziarahi makam beliau, akan bermunajat di sana ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah.